Perkenalkan, nama saya Bima. Di sesi ini kita akan belajar bersama mengenai fisiologi dari sistem perkemihan. Adapun objek pembelajaran pada sesi ini adalah yang pertama memahami fisiologi pembentukan urin, yang kedua adalah memahami fisiologi sistem perkemihan dalam proses hemostatis tubuh, yaitu dengan pertama membuang zat-zat tidak berguna dalam tubuh, menjaga keseimbangan air dan garam, mempertahankan keseimbangan asam basa, dan sekresi hormon dan beberapa fungsi tambahan lain. Kelangsungan hidup dan fungsi sel yang tepat bergantung pada pemeliharaan konsentrasi garam, asam, dan elektrolit lain yang stabil dalam lingkungan cairan internal. Jadi tubuh mempunyai sistem untuk menjaga homeostatis tubuh. Dengan cara apa? Dengan cara mengeliminasi sisa-sisa metabolik berupa zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Ginjal memainkan peran utama dalam mempertahankan homeostatis dengan mengatur konstituen plasma, terutama elektrolit dan air, dan dengan menghilangkan semua limbah metabolik, kecuali CO2 karena CO2 dikeluarkan oleh paru-paru. Plasma dalam darah berulang kali disaring melalui ginjal hingga ginjal mempertahankan konstituen nilai bagi tubuh dan menghilangkan bahan yang tidak diinginkan atau kelebihan dalam bentuk urin. Yang sangat penting adalah kemampuan ginjal untuk mengatur volume dan osmolaritas. Osmolaritas di sini adalah konsentrasi zat terlarut dari lingkungan cairan internal dengan mengontrol keseimbangan garam dan air. Ginjal juga penting untuk mengatur pH dengan cara mengendalikan asam basa dalam urin. Berikut ini adalah gambaran dari fisiologi ginjal. Yang pertama adalah filtrasi glomerulus. Pada tahap ini adalah tahap awal dari produksi urin. Air dan sebagian zat terlarut dalam plasma bergerak melintasi dinding kapiler glomerulus, di mana mereka disaring dan dipindahkan menuju kapsul glomerulus, dan kemudian akan dialirkan menuju tubulus ginjal. Yang kedua adalah reabsorpsi dari tubulus. Saat cairan yang disaring mengalir melalui tubulus ginjal dan melalui saluran pengumpul, sel-sel tubulus menyerap kembali sekitar 99 air dan banyak zat terlarut yang masih berguna dalam tubuh. Air dan zat terlarut tersebut kembali ke darah saat mengalir melalui kapiler peritubulus. Perhatikan bahwa istilah reabsorpsi mengacu pada kembalinya zat ke aliran darah. Berbeda dengan istilah absorpsi. Jika absorpsi, maka sebaliknya, berarti masuknya zat baru ke dalam tubuh. Contoh zat baru seperti saat tubuh mengabsorpsi makanan di saluran pencernaan. Lalu yang ketiga adalah sekresi tubular. Saat ginjal disaring melalui tubulus ginjal dan saluran pengumpul, tubulus ginjal dan sel saluran mengeluarkan bahan lain seperti limbah, obat-obatan, dan ion berlebih ke dalam cairan. Perhatikan bahwa sekresi pada tubulus ini akan mengeluarkan suatu zat dari darah, yang dalam hal ini adalah dari peritubural kapiler menuju ke renal tubulus. Kita akan bahas selanjutnya adalah proses pembentukan dari urin. Yang pertama adalah adanya filtrasi di glomerulus. Seperti yang saya ringkarin, filtrasi di glomerulus. Filtrasi glomerulus terjadi ketika seluruh darah memasuki glomerulus melalui arteriol afferent. Setelah arteriol afferent memasuki glomerulus, maka akan terjadi tekanan di glomerulus, menyebabkan proses filtrasi. Jadi proses filtrasi terjadi karena ada tekanan dalam kapsula
glomerulus, yang menyebabkan molekul besar tidak dapat melewati dinding kapiler. Jadi nanti ada dua jenis komponen ya yang dapat melewati dan tidak dapat melewati dinding kapiler dari glomerulus. Yang pertama adalah yang tidak dapat melewati, dia akan kembali ke peredaran darah melalui arterial efferent. Yang dapat melewati glomerulus, dia akan menuju ke dalam tubulus ginjal. Jika dilihat pada tabel, filtrasi dari glomerulus salah satunya adalah air. Sekitar 180 liter air per hari disaring di glomerulus. Dan beberapa cairan dan elektrolit seperti sodium, glukosa, dan urea. Jika hal ini terus terjadi, hanya komponen ini yang disaring, maka lama-kelamaan tubuh tidak akan bisa bertahan karena akan kekurangan cairan dan elektrolit. Oleh karena itu, setelah disaring di glomerulus, maka komponen tersebut akan masuk ke dalam tubulus ginjal. Nah, di tubulus ginjal ini akan terjadi penyaringan, maksud saya akan terjadi reabsorpsi dari plasma tersebut. Nah, sekarang kenapa glomerulus dapat memfiltrasi darah? Hal ini dikarenakan anatomi dari kapiler glomerulus menyerupai sandwich atau berlapis, yang mengizinkan filtrasi cairan dengan solut kecil melewati membran plasma, tapi mencegah filtrasi sebagian besar protein plasma seperti sel darah merah, platelet, dan trombosit. Substansi difilter dari darah melewati 3 barier, yang pertama adalah endotel glomerular, basa lamina, dan filtrasi yang dibentuk oleh pedocyte. Proses filtrasi ini menggunakan beberapa prinsip, yaitu menggunakan tekanan untuk mendorong cairan dan solut melewati suatu membran yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jadi ketika tekanan di dalam kapiler glomerulus ini tinggi, maka dia akan mendorong komponen dalam kapiler ini keluar, sehingga yang dengan molekul yang kecil dia akan bisa melewati membran-membran dari kapiler. Dengan molekul yang besar dia tidak bisa melewati membran kapiler. Sebetulnya kenapa volume cairan yang difilter oleh korpus glomerulus ini lebih besar daripada kapiler lainnya pada tubuh? Karena kapiler glomerular memiliki area permukaan yang lebih besar untuk filtrasi. Sel mesangial yang ada di antara area ini tersedia untuk filtrasi. Saat sel ini rileks, maka area menjadi maksimal sehingga filtrasi glomerular menjadi tinggi. Demikian sebaliknya. Yang kedua adalah membran filtrasi tipis dan berpori. Serta yang ketiga adalah tingginya tekanan darah kapiler glomerular. Ini karena diameter dari efferent lebih kecil daripada afferent. Maka tahanan untuk mengeluarkan darah dari glomerulus harus tinggi, yang akibatnya tekanan darah pada kapiler glomerulus lebih tinggi daripada kapiler manapun dalam tubuh. Selanjutnya adalah GFR. Apa itu GFR? GFR adalah Glomerular Filtration Rate. GFR yaitu jumlah filtrasi yang dibentuk dalam semua korpus renal pada kedua ginjal setiap menit. Melalui GFR, homeostatis cairan tubuh dapat dijaga. Jadi GFR harus konstan. Oleh karena itu, pada slide berikutnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana sih tubuh menjaga agar GFR tetap selalu konstan. Jika GFR terlalu tinggi, substansi yang dibutuhkan dapat lewat sangat cepat melalui tubulus renal, sehingga beberapa tidak terreabsorpsi dan hilang melalui urin. GFR meningkat
saat aliran darah ke kapiler glomerulus juga meningkat. Jika GFR terlalu rendah, maka semua filtrasi akan tereabsorpsi, sehingga produk sampah tertentu tidak akan diekskresikan secara adekuat. Pada orang dewasa, GFR rata-rata 125 ml per menit, dan pada pria adalah dan pada wanita adalah 105 ml per menit. Oleh karena GFR merupakan salah satu fungsi dari ginjal, maka GFR juga merupakan salah satu acuan yang penting yang digunakan dalam menentukan fungsi ginjal. Seperti yang saya jelaskan pada slide berikutnya, terjadinya proses filtrasi pada glomerulus terjadi karena ada tekanan pada glomerulus. Ada 3 tekanan yang ada di glomerulus. Yang pertama adalah tekanan hidrostatik darah atau tekanan kapiler yang menuju ke glomerulus. Umumnya ada sekitar 55 mm air raksa. Tekanan ini menghasilkan filtrasi dengan memaksa air dan zat terlarut dalam plasma sehingga dapat melalui membran filtrasi. Jadi kalau kita ibaratkan, tekanan ini adalah tekanan keluar sehingga mendorong air dan zat terlarut dalam plasma sehingga dapat molekul-molekul tertentu dapat melewati membran filtrasi. Adapun tekanan yang kedua yaitu tekanan hidrostatik dari kapsul itu sendiri. Yang kedua, tekanan hidrostatik dari kapsul. Tekanan ini diberikan terhadap membran filtrasi oleh cairan yang sudah ada di ruang kapsuler dan tubulus ginjal. Tekanan ini merupakan tekanan balik atau tekanan yang melawan dari arah filtrasi atau tekanan melawan dari glomerular hydrostatic pressure. Tekanan yang ketiga adalah tekanan osmotic colloid. Tekanan osmotic colloid ini disebabkan adanya protein seperti albumin, globulin, dan fibrinogen dalam plasma darah. Tekanan ini juga tekanan yang melawan dari hidrostatik dari kapiler di glomerulus. Jika kita jumlahkan atau jika kita tarik kesimpulan, maka ada 2 tekanan, yaitu tekanan yang keluar dan ada tekanan yang ke dalam. Tekanan keluar adalah tekanan yang memaksa air dan zat larut melalui membran filtrasi, dan tekanan yang dalam adalah tekanan yang menahannya. Jika tekanan yang keluar adalah 55 mm Hg dikurangi dengan jumlah tekanan yang ke dalam, maka selisihnya tekanan keluar atau tekanan dari kapiler glomerulus masih lebih tinggi 10 mm air raksa. Tekanan ini yang akan mendorong air dan zat larut dalam plasma sehingga molekul-molekulnya dapat melalui membran filtrasi. Terdapat 3 mekanisme untuk mengontrol GFR. Yang pertama yaitu autoregulasi ginjal, regulasi saraf, dan regulasi hormonal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa penting sekali mempertahankan tekanan darah pada kapiler ginjal, sehingga tekanan tersebut dapat memfiltrasi darah pada glomerulus. Nah, jika terjadi penurunan tekanan darah seperti keadaan pendarahan, shock, hipovolemik, maka tubuh harus segera mengatasinya. Mekanisme tubuh untuk mempertahankan tekanan darah terlihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah ketika terjadi penurunan tekanan darah, maka akan terjadi penurunan tekanan di arteri aferen. Arteri aferen itu adalah arteri yang menuju ke ginjal. GFR juga akan mengalami penurunan. Ketika penurunan tekanan arteri pada aferen dan penurunan pada GFR, maka arteri aferen akan mengalami vasodilatasi atau pelebaran. Yang tujuannya yaitu adalah untuk meningkatkan suplai darah ke ginjal sehingga GFR-nya diharapkan bisa naik. Yang kedua adalah ketika GFR turun, maka akan terjadi
penurunan filtrasi, reabsorpsi NaCl juga akan mengalami penurunan di lengkung Henle. Penurunan filtrasi, penurunan tekanan darah pada arteri, penurunan NaCl akan membuat aparatus jutaglomerulus atau kompleks jutaglomerular di ginjal akan melepas hormon renin. Nah, mekanismenya nanti akan saya jelaskan lebih detail di slide selanjutnya. Renin akan berubah menjadi angiotensin 2 di hati. Angiotensin 2 ini akan menyebabkan merangsang korteks adrenal untuk meningkatkan aldosteron. Aldosteron sendiri ketika terjadi peningkatan, maka dia akan meningkatkan natrium, reabsorpsi dari natrium. Ketika natrium dalam pembuluh darah meningkat, maka dia akan diikuti oleh peningkatan air, karena natrium adalah sifatnya mengikat air. Jika natrium meningkat dalam darah, air juga mengikuti natrium, diharapkan tekanan darah atau volume darah akan mengalami peningkatan. Ketika volume dalam darah meningkat, maka diharapkan terjadi peningkatan tekanan darah secara sistemik. Angiotensin 2 juga akan menyebabkan vasokonstriksi dari arteri, yang akan menyebabkan peningkatan tekanan darah secara sistemik juga. Ketika tekanan darah turun, maka di dalam pembuluh darah besar terdapat yang namanya baroreseptor. Baroreseptor ini akan menyebabkan pengaktifan dari simpatik dari sistem saraf. Sistem saraf simpatik ini akan menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah, sehingga menyebabkan kembali peningkatan dari pembuluh darah secara sistemik. Dua mekanisme ini yang akan membuat GFR mengalami peningkatan. Yang pertama, kalau saya bisa kasih kesimpulan bahwa ketika penurunan tekanan darah akhirnya akan meningkatkan secara lokal vasodilatasi di arteri aferen. Pembuluh darah di ginjal, khusus di ginjal, akan mengalami pelebaran atau vasodilatasi, sedangkan pembuluh darah lain akan mengalami vasokonstriksi, sehingga tekanannya juga akan meningkat, volumenya juga akan meningkat, sehingga tujuannya untuk mengembalikan atau menormalkan GFR yang sebelumnya turun karena tekanan darah yang turun. Selanjutnya adalah reabsorpsi dari tubulus. Terjadi ketika molekul dan ion direabsorpsi secara pasif dan aktif dari nefron ke dalam darah, jaringan kapiler peritubulus. Osmolaritas darah dipertahankan oleh adanya protein plasma dan garam. Karena ion natrium atau Na direabsorpsi secara aktif, ion klorida akan mengikutinya secara pasif. Reabsorpsi garam atau NaCl meningkatkan osmolaritas darah dibandingkan dengan filtrat. Oleh karena itu, air bergerak secara pasif dari tubulus ke dalam darah. Sekitar 65% natrium direabsorpsi di tubulus contortus proximal. Nutrisi seperti glukosa dan asam amino kembali ke kapiler peritubulus hampir secara eksklusif atau sempurna karena hanya molekul yang dikenali oleh protein pembawa yang direabsorpsi secara aktif. Nah, glukosa adalah contoh dari molekul yang biasanya direabsorpsi secara sempurna karena ada banyak suplai protein pembawa untuk itu. Namun, setiap zat memiliki tingkat transportasi maksimum
Jadi ada batasannya. Setelah semua pembawanya digunakan, kelebihan dalam filtrat akan muncul dalam urin. Pada diabetes mellitus atau pada penderita penyakit DM, karena hati dan otot gagal menyimpan glukosa sebagai glikogen, kadar gula darah akan naik, dan glukosa, karena terjadinya hiperglikemi, maka glukosa tidak dapat sempurna diserap ke dalam darah, sehingga akan ada di urin atau di filtrat yang nantinya akan menjadi urin. Adanya kelebihan glukosa dalam filtrat meningkatkan osmolaritas. Oleh karena itu, lebih sedikit air yang direabsorpsi ke dalam jaringan kapiler peritubulus. Seperti sering buang air kecil dan rasa haus yang meningkat yang dialami oleh penderita DM yang tidak diobati disebabkan oleh lebih sedikit air yang diserap kembali ke filtrat ke dalam darah. Kita telah melihat bahwa filtrat yang masuk ke tubulus contortus proximal dibagi menjadi dua bagian. Jadi ada komponen yang direabsorpsi dari tubulus ke dalam darah, dan ada komponen yang tidak direabsorpsi. Komponen yang tidak direabsorpsi akan terus melewati tubulus, melewati nefron, untuk selanjutnya diproses menjadi urin. Zat-zat yang tidak direabsorpsi menjadi cairan tubulus yang masuk ke dalam, yang memasuki lengkung nefron. Dari tabel terlihat bahwa ada yang komponen yang direabsorpsi dan komponen yang tidak direabsorpsi. Filtrat yang direabsorpsi adalah sebagian besar air, nutrisi, dan garam. Komponen filtrat yang tidak direabsorpsi adalah air, sampah nitrogen, produk sampah atau produk yang tidak digunakan oleh tubuh, dan kelebihan garam dalam tubuh. Dari penjelasan sebelumnya dapat diringkas dari proses pembentukan urin sebagai berikut. Formulasi urin akan melalui beberapa tahapan, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi tubular dan sekresi tubular di dalam glomerulus plasma darah, dan zat-zat terlarut akan difiltrasi di dalam kapsul glomerular atau kapsula Bowman. Di dalam tubulus renal, komponen-komponen seperti air, ion, dan substansi lain akan direabsorpsi melalui lumen yang masuk ke dalam kapiler peritubular. Di sepanjang tubulus renal dan duktus pengumpul, substansi-substansi seperti sampah, obat-obatan, dan ion berlebihan akan disekresikan dari kapiler peritubular masuk ke tubulus renal dan kemudian dieliminasi dalam bentuk urin. Jadi dalam ringkasan proses pembentukan urin terdapat tiga mekanisme, yaitu pertama adalah filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga adalah sekresi. Sedangkan karakteristik dari urin normal yaitu volume sekitar 1-2 liter per jam per 24 jam, warna kuning jernih atau seperti amber itu seperti resin pohon yang kuning jernih, berbau amoniak, pH di antara 4,6 sampai 8 dengan rata-rata pH yaitu 6, dengan berat jenis 1001 sampai 1035. Ini adalah beberapa komponen yang difiltrasi di glomerulus, direabsorpsi, dan dibuang bersama dengan urin. Yang menarik adalah pada glukosa. Terlihat pada glukosa dia terlihat 0 gram atau tidak ada sama sekali yang terbuang atau yang bersama dengan urin. Karena glukosa sebanyak 162 gram di
filtrasi dan sebanyak 162 gram pula direabsorpsi. Adanya glukosa dalam urin, kita bisa memperkirakan bahwa mungkin ada gangguan dalam proses filtrasi atau reabsorpsi di ginjal. Bisa dikarenakan adanya kondisi medis seperti glomerulonefritis atau peradangan pada glomerulus, hiperglikemia berat, atau keadaan yang lebih berbahaya seperti gagal ginjal, baik itu gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronik. Yang kedua adalah yang menarik adalah kreatinin. Dilihat dalam tabel bahwa kreatinin tidak direabsorpsi sama sekali oleh tubulus ginjal. Hal ini dapat menjadikan kreatinin cukup akurat dalam memprediksi fungsi ginjal. Jika ambang kreatinin dalam darah tinggi, maka kita bisa curiga bahwa fungsi dari filtrasi ginjal mengalami gangguan. Sehingga kreatinin merupakan salah satu bagian yang digunakan dalam menentukan fungsi dari ginjal. Silahkan dilanjutkan di video kedua mengenai ginjal dan homeostatis. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam materi ini. Terima kasih.